ketakutan sih nggak ada. Namanya waktu itu saya sedang bandel-bandelnya yang mendorong saya lebih berani lagi, saya banyak senjata. Jika di negeri jiran Malaysia punya sosok Robin Hood bernama Botak Chin, seorang pria muda berdarah Tionghoa yang terkenal dengan aksi-aksi kelamnya yang melegenda, maka Indonesia juga memiliki kisah serupa. Seorang pria berdarah Belanda yang namanya begitu fenomenal di dunia hitam. Dia adalah Johnny Indo. Pria yang dikenal karena aksi-aksi perampokannya yang nekat dan pelarian legendarisnya dari penjara dengan keamanan maksimum Nusa Kambangan. Tapi tak berhenti di situ. Kisah hidupnya bahkan diangkat ke layar lebar. Dan yang lebih menarik lagi, dia sendiri yang menjadi pemeran utamanya. Dari sanalah Johnny Indo mulai dikenal luas di dunia hiburan Indonesia dan berhasil membintangi beberapa film populer di masanya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat sosok ini berbeda dari penjahat lainnya. Meskipun ia pelaku kejahatan, masyarakat justru menyayanginya. Lalu, seperti apa kisah perjalanan Johnny Indo hingga bisa terjebak di dunia kelam? Bagaimana mungkin seorang pelaku kriminal bisa begitu dicintai masyarakat luas? Maka dari itu, jangan lewatkan satu detik pun dari video ini, karena saya Husni Tamrin akan mengajak para deepsider menelusuri sepak terjang sang Robin Hood Indonesia. Ini bukan sekadar kisah kriminal biasa. Ini adalah catatan bahwa tidak selamanya pelaku kejahatan memiliki niat buruk. Terkadang mereka hanya terjebak oleh keadaan dan situasi yang keras. Johnny Indo lahir dengan nama Johannes Hubertus H. Kembom pada bulan November 1948 di Garut, Jawa Barat, dari pasangan berdarah Indo-Belanda. Ayahnya bernama Matthias H. Kembom, seorang mantan prajurit Belanda yang pernah dikirim ke Indonesia pada tahun 1947, masa di mana Belanda sedang gencar-gencarnya melakukan agresi militer untuk merebut kembali kekuasaan. Namun alih-alih menjalankan tugasnya, Matthias justru membelot dan berpihak kepada kaum Republikan. Keputusan itu membuatnya dicap sebagai pengkhianat oleh rekan-rekan tentaranya sendiri. Tapi di sisi lain, keputusannya juga menimbulkan kecurigaan di pihak Republikan yang menganggapnya mungkin hanya berpura-pura membelot untuk menjadi mata-mata Belanda. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Matthias menikahi wanita pujaannya, Sophia, seorang perempuan pribumi yang kelak menjadi ibu dari Johnny Indo. Namun demi menghapus prasangka buruk itu, Sophia ikut berjuang meyakinkan kaum Republikan bahwa Matthias benar-benar telah berpihak kepada Indonesia. Ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, para tentara Belanda berangsur pulang ke negaranya. Tapi tidak dengan Matthias. Ia memilih tetap tinggal di Indonesia bersama Sophia dan Johnny kecil. Ia pun diterima dengan baik dan kemudian bergabung dengan Satuan Siliwangi dengan pangkat tituler, bertugas di wilayah Jawa Barat hingga tahun 1960. Setelah memutuskan untuk mundur dari Satuan Siliwangi, Matthias membawa keluarganya pindah ke Mangga II, Jakarta untuk memulai usaha bengkel kecil-kecilan. Usaha itu menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga di tengah kehidupan kota yang mulai ramai. Di lingkungan barunya, Johnny kecil mulai bergaul dengan anak-anak sebayanya. Menariknya, salah satu temannya juga memiliki nama yang sama. Untuk membedakan keduanya, orang-orang di sekitar mulai memanggil temannya dengan sebutan Johnny, sementara dia sendiri dipanggil Johnny Indo. Dalam sebuah catatan berjudul Johnny Indo, Tobat dan Harapan, karya William F. Human, disebutkan bahwa disinilah nama Johnny Indo mulai melekat pada dirinya. Namun, Johnny sebenarnya tidak menyukai panggilan itu. Kata Indo sering digunakan teman-temannya untuk mengejek penampilan fisiknya, karena ia satu-satunya anak di lingkungan itu yang memiliki hidung mancung dan mata biru, ciri khas campuran Indo-Belanda. Hidup di tengah lingkungan yang fisiknya berbeda membuat Johnny kecil sering merasa terasing dan minder. Pada usia sekitar 12 tahun, ia mulai tumbuh menjadi anak yang pendiam, tertutup, dan pemalu. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya usia, Johnny Indo perlahan mulai terbebas dari beban psikologis yang selama ini membelenggunya. Rasa percaya dirinya mulai tumbuh ketika ia menemukan cinta sejatinya, seorang gadis bernama Tela, teman sekelasnya di sekolah menengah.
Tanpa banyak menunda waktu, Johnny memberanikan diri untuk menikahi wanita pujaannya di usianya yang masih sangat muda, 16 tahun. Dari pernikahan itu, Johnny dan Stella dikaruniai 4 orang anak. Kehidupan muda Johnny sangat berbeda dari teman-temannya. Ketika anak-anak seusianya masih sibuk bermain dan bersekolah, Johnny justru harus bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Ia belajar menghadapi kerasnya hidup di kota besar sejak usia belasan tahun. Cobaan semakin berat ketika ayahnya, Matthias, meninggal dunia pada tahun 1973. Sejak saat itu, mau tidak mau Johnny harus menggantikan peran sang ayah, menjadi tulang punggung keluarga dan menanggung beban yang jauh lebih besar dari usianya. Semenjak kepergian sang ayah, Johnny mulai gonta-ganti pekerjaan. Menjadi montir saja tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, siapa sangka, bentuk fisik yang dulu sering menjadi bahan olok-olokan teman masa kecilnya justru membawa berkah di kemudian hari. Postur tubuhnya yang tinggi, hidung mancung, dan mata kebiruan membuat Johnny berkesempatan menjadi foto model, bahkan tampil di beberapa iklan produk ternama. Di masa itu, uang datang begitu mudah dan pergi dengan cepat. Meski begitu, Johnny masih menyisihkan sebagian penghasilannya untuk keluarga, sementara sisanya ia gunakan untuk berpoya-poya. Satu hal yang tidak ia sadari saat itu, masa kejayaan di dunia hiburan tidak akan bertahan selamanya. Ketika tawaran menjadi model berhenti datang, Johnny kesulitan mencari pekerjaan baru. Pekerjaan kasar yang dulu ia tekuni tak lagi ia minati. Ia sudah terbiasa hidup di dunia gemerlap hiburan. Namun di sisi lain, ia tetap harus menafkahi keluarganya, termasuk beberapa saudara angkat yang dulu ditinggalkan oleh sang ayah. Dalam situasi penuh tekanan, Johnny mulai menyalurkan hobinya, motoran keliling ibu kota Jakarta. Di sanalah ia mulai bergaul dengan orang-orang yang memiliki masa lalu kelam dan berkenalan dengan 12 orang yang kelak menjadi anak buahnya. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya hanya bergantung pada keberanian dan tipu daya. Dari pergaulan inilah langkah Johnny perlahan berubah arah. Sejak saat itu, muncul keinginan Johnny untuk menempuh jalan pintas demi mendapatkan uang. Pemikiran itu bukan muncul begitu saja, tapi juga dipengaruhi oleh ajakan teman-temannya yang sama-sama terdesak oleh kesulitan ekonomi. Selain itu, pikirannya semakin terbentuk oleh buku-buku dan kisah yang sering ia baca, seperti Robin Hood dari Inggris, Si Pitung dari Jakarta, dan kisah Sunan Kalijaga. Cerita-cerita itu menggambarkan aksi perampokan yang hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Johnny Indo yang memang dikenal memiliki jiwa sosial tinggi terhadap kaum lemah, merasa terinspirasi oleh mereka. Ia mulai meyakini bahwa tindakannya kelak bukan sekadar kejahatan, tapi bentuk keadilan versi dirinya sendiri. Untuk memperdalam pengalamannya di dunia kriminal, ia bahkan mempelajari buku-buku karya Nick Carter yang penuh dengan strategi dan aksi detektif. Kedua belas temannya kemudian dilibatkan menjadi anak buahnya. Bersama mereka, Johnny Indo membentuk sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Geng Pacinku, singkatan dari pasukan Cina Kota. Menariknya, semua anggota kelompok ini merupakan keturunan Tionghoa. Geng Pacinku punya keunikan tersendiri dibanding kelompok kriminal lain pada masanya. Johnny Indo menetapkan kode etik yang harus dipatuhi semua anggota. Salah satunya tidak boleh merampok orang miskin. Target utama mereka justru toko-toko emas milik orang asing dan rumah para pejabat kaya. Langkah ini bukan semata-mata karena keserakahan, tapi merupakan bentuk protes Johnny Indo terhadap ketimpangan sosial yang ia lihat kala itu. Jurang yang hebat antara si kaya dan si miskin. Johnny Indo dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena itu, dalam kode etiknya, ia menetapkan aturan bahwa hasil perampokannya harus dibagi dua. Setengahnya untuk membantu rakyat miskin, dan setengahnya lagi dibagi rata untuk anggota kelompoknya. Namun kode etik yang dibuat Johnny Indo tidak berhenti sampai di situ. Ia juga melarang keras anggotanya menghilangkan nyawa seseorang, apalagi menyakiti perempuan. Meski begitu, dalam setiap aksinya, Johnny dan anak buahnya selalu membawa senjata api. Tercatat mereka memiliki 5 pucuk senjata dan sebuah granat tangan yang ia dapat dari pasar gelap. Namun menariknya, meskipun bersenjata lengkap, tidak pernah sekalipun Johnny Indo mencabut nyawa korbannya. Ia menjalankan setiap aksi dengan perhitungan matang dan memegang teguh prinsip yang ia buat sendiri. Johnny bahkan dikenal sangat murka jika anggotanya melanggar kode etik yang telah ia tetapkan. Menariknya lagi, kisah Johnny Indo ini memiliki kemiripan dengan Botak Chin, legenda kriminal asal negeri jiran Malaysia. Dua sosok berbeda, namun sama-sama memiliki kode moral di tengah dunia kejahatan. Aksi perdananya dimulai pada 20 September 1977.
di sebuah toko emas kawasan Kebon Kacang, Jakarta. Namun aksi perampokan itu tidak dilakukan secara sembarangan. Johnny Indo mempersiapkan semuanya dengan perhitungan yang matang dan strategi yang rapi. Sebelum bergerak, ia mempelajari detail-detail kecil yang sering diabaikan orang lain, seperti kapan aparat melakukan apel pagi, pola patroli keamanan, hingga kebiasaan warga di sekitar lokasi. Tujuannya jelas, agar aksinya bisa berjalan tanpa hambatan sedikit pun. Setiap kali akan beraksi, mereka terlebih dahulu mencuri kendaraan untuk dipakai sebagai alat operasional. Setelah selesai, kendaraan itu akan ditinggalkan agar jejak mereka sulit dilacak. Namun, kecerdikan Johnny Indo tidak berhenti di situ. Setelah berhasil melakukan aksi perampokan, ia dan kelompoknya tidak kabur ke tempat sepi, melainkan justru melarikan diri ke kawasan elit Kebayoran, tempat di mana para pejabat dan jenderal TNI. Strategi sederhana namun jenius. Ketika orang melihat kendaraan curian itu melintas di kawasan para petinggi negara, mereka enggan mencurigai. Dalam pandangan orang awam, siapa yang berani mengejar mobil yang mungkin milik keluarga jenderal berpangkat tinggi? Semua taktik dan pola cerdik itu, konon, ia pelajari dari buku-buku kriminal dan kisah-kisah klasik yang sering ia baca. Dari 7 aksi perampokan yang dilakukan Johnny Indo di berbagai sudut Jakarta, ada satu yang paling terkenal dan membuat namanya benar-benar diperhitungkan. Itulah aksi perampokan di sebuah toko emas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada tahun 1979. Yang paling mencengangkan, aksi nekat itu dilakukan di siang bolong, tepat di tengah keramaian kota. Dengan penuh perhitungan, Johnny dan kelompoknya melancarkan aksinya seolah tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam hitungan menit, toko emas itu porak-poranda. Yang membuat publik terkejut bukan hanya nilai kerugian yang besar, melainkan keberanian Johnny Indo menentang aparat di siang hari terang-terangan. Tak butuh waktu lama, berita tentang perampokan ini meledak di media nasional. Nama Johnny Indo mendadak jadi topik hangat di surat kabar, radio dan televisi kala itu. Seluruh Jakarta dibuat gempar. Bayangkan saja, selama beberapa bulan berturut-turut, masyarakat hidup dalam ketakutan dan rasa penasaran tentang bagaimana bisa seseorang melakukan aksi seberani itu di jantung ibu kota tanpa tersentuh hukum. Pada bagian ketiga ini, kita akan memasuki sebuah era di mana Johnny Indo menorehkan sejarah besar dalam dunia kejahatan Indonesia. Sebuah kisah pelarian dari penjara dengan keamanan maksimum yaitu Nusa Kambangan. Setelah aksi perampokan di Cikini mengguncang ibu kota, nama Johnny Indo resmi masuk dalam daftar buronan paling dicari di Indonesia. Polisi pun membentuk tim khusus gabungan dari berbagai satuan untuk memburu geng pacinku, kelompok perampok yang selama ini beraksi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, Johnny Indo bukanlah penjahat biasa. Ia dikenal cerdik, berhati-hati dan sangat disiplin. Setiap anggota gengnya punya peran tersendiri dan mereka bekerja seperti mesin yang terlatih tanpa pernah meninggalkan tanda yang bisa dilacak aparat. Berbulan-bulan polisi dibuat frustasi dan kebingungan. Johnny Indo selalu berhasil lolos, entah dengan mengganti identitas, berpindah tempat tinggal, atau bersembunyi di tengah pemukiman padat yang tak disangka-sangka. Namun pada akhirnya, secerdik apapun seseorang, langkahnya pasti meninggalkan jejak. Tanggal 26 April 1979, penyelidikan panjang akhirnya mengarahkan aparat kepolisian ke sebuah goa persembunyian Johnny Indo di kawasan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari salah satu anggota geng pacinku yang lebih dulu tertangkap. Setelah penyergapan dramatis itu, Johnny Indo pun digiring ke pengadilan. Sidang pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara atas kepemilikan senjata api ilegal, ditambah 4 tahun lagi atas aksi perampokan yang ia lakukan. Dengan total, Johnny Indo harus menjalani hukuman 14 tahun penjara. Awalnya, ia dijebloskan ke Lapas Cipinang, Jakarta. Namun karena selama di sana Johnny dan rekan-rekannya sering melanggar aturan dan membuat kekacauan, pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk memindahkannya ke penjara dengan tingkat keamanan maksimum, Nusa Kambangan, pulau yang dikenal sebagai tempat terakhir bagi para kriminal berbahaya. Namun, tidak ada yang menyangka, justru di tempat inilah Johnny Indo akan kembali mencatat sejarah besar dalam hidupnya. Berada di penjara dengan pergerakan yang sangat terbatas, Johnny Indo hanya bisa pasrah menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Makanan seadanya, pakaian sederhana dan dinding sel yang dingin menjadi teman sehari-hari. Namun yang paling menyakitkan bagi Johnny bukanlah hukuman itu sendiri, melainkan saat ia mendengar bahwa anak kelimanya baru saja lahir, sementara dirinya tak bisa berbuat apa-apa, terkunci di balik jeruji besi. Namun ia sadar,
Pilihannya telah membawanya jauh dari keluarga yang ia cintai. Keterpurukan itu tidak hanya menimpa dirinya, tapi juga keluarganya di luar sana. Istri dan anak-anaknya menjadi cemoohan masyarakat sekitar. Bahkan anak-anaknya malu untuk pergi bersekolah karena ayah mereka dikenal sebagai perampok. 3 tahun berlalu di balik jeruji besi, hari-harinya mulai terasa membosankan, jenuh dan penuh penyesalan. Namun di tengah keputusan itu, terbesit satu pikiran gila di benaknya, kabur dari penjara dengan keamanan paling ketat di Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama acara On The Spot, Johnny Indo pernah membeberkan bagaimana semua itu dimulai. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menganalisis setiap celah kelemahan di Nusa Kambangan. Ia mempelajari pola pergantian si penjaga, waktu apel, hingga sistem pengamanan di dalam lapas. Pada saat itu, keuntungan besar ada padanya, karena Johnny sering ditugaskan untuk membersihkan kantor petugas, membuatnya leluasa memperhatikan setiap detail kecil yang luput dari pengawasan. Dari situlah ia mengetahui satu rahasia besar. Senjata yang dipegang para petugas ternyata tidak berisi peluru. Semua peluru disimpan rapat di dalam berangkas. Informasi itu menjadi kunci utama rencananya, sebuah pengetahuan kecil yang kelak akan mengguncang seluruh Nusa Kambangan. Namun ada satu hal yang belum pernah terpikirkan oleh Johnny Indo. Kemana sebenarnya tujuannya setelah berhasil kabur dari penjara? Pertanyaan itu menghantuinya bahkan sebelum langkah pertamanya dimulai. Pada Mei 1982, Johnny Indo bersama 34 narapidana lainnya melancarkan aksi pelarian besar-besaran. Rencana itu dimulai dengan trik sederhana tapi cerdik. Mereka menawarkan sebuah cincin batu akik kepada penjaga lapas. Saat petugas tertarik dan ingin melihat lebih dekat, pintu sel terpaksa dibuka. Sebab celah jeruji hanya selebar 10 cm, sedangkan batu itu berdiameter sekitar 20 cm. Begitu pintu terbuka, semua narapidana serentak mendorong petugas dan merebut senjatanya. Dalam sekejap, berita pelarian itu menyebar ke seluruh pulau dan bahkan disiarkan di radio-radio nasional. Ratusan tentara dan polisi dikerahkan untuk memburu mereka dan perintah tembak di tempat hidup atau mati. Selama 12 hari penuh, Johnny dan kawan-kawannya bersembunyi di hutan-hutan lebat, terus berlari mencari jalan keluar dari Pulau Nusa Kambangan. Tapi pulau itu seakan tidak memiliki ujung. Satu persatu dari mereka menyerah atau tewas tertembak. Dari 35 orang, 11 tewas di tempat dan sebagian lainnya menyerahkan diri. Johnny Indo menjadi yang terakhir tertangkap. Ia menyerahkan diri bukan karena takut, tapi karena lapar. Karena selama hampir 2 minggu pelarian, ia tidak makan sama sekali. Dan di saat itulah, legenda Johnny Indo sang pelarian dari neraka Nusa Kambangan lahir. Tanggal 27 Februari 1988, Johnny Indo akhirnya dinyatakan bebas setelah menyelesaikan seluruh masa hukumannya. Namun siapa sangka, justru setelah keluar dari balik jeruji, kehidupan Johnny berbalik arah secara tak terduga. Kisah pelariannya yang legendaris dan aksi-aksinya sebagai perampok ternyata menarik perhatian para produser film. Bahkan tawaran untuk mengangkat kisah hidupnya itu sudah datang sejak ia masih berada di dalam penjara. Dalam laporan majalah Tempo edisi Agustus 1987, disebutkan bahwa Johnny Indo mendapatkan izin khusus dari Departemen Kehakiman untuk bermain dalam sebuah film atas permintaan langsung sang produser. Alasannya sederhana, karena Johnny Indo yang dianggap paling cocok memerankan sosok Johnny Indo itu sendiri. Film yang disutradarai oleh Jimmy Atmaja itu pun akhirnya diproduksi dan hasilnya luar biasa. Film tersebut meledak di pasaran dan menjadi salah satu tontonan paling laris pada masanya. Dari sanalah karir akting Johnny Indo pun dimulai. Setelah film debutnya sukses besar, ia kebanjiran tawaran dari berbagai rumah produksi. Beberapa film yang ia bintangi antara lain Badai Jalanan, Misteri Cinta, dan masih banyak lagi film lainnya. Kiprahnya di dunia hiburan terbilang sukses besar. Kehidupannya perlahan membaik, ekonominya kembali stabil, dan yang paling penting, setelah kembali ke pelukan keluarganya, Johnny Indo berubah menjadi sosok yang lebih religius dan tenang. Setelah karirnya di dunia hiburan mulai meredup di awal tahun 90-an, Johnny Indo memilih jalan yang jauh lebih berat, bukan untuk mencari ketenaran, melainkan untuk mencari ketenangan hidup. Bayangkan saja, dari seorang aktor terkenal, ia memutuskan untuk meninggalkan gemerlap dunia hiburan dan menapaki jalan baru sebagai seorang mualaf.
entah pengalaman spiritual apa yang ia alami, hingga hatinya tergerak untuk memeluk agama Islam. Setelah menjadi seorang mu'alaf, Johnny Indo benar-benar menunjukkan kesungguhannya. Ia mengganti namanya menjadi Ki Umar Billah Al-Johnny Indo, sebuah nama yang terinspirasi dari sosok Umar bin Khattab karena merasa sama-sama pernah hidup dalam jalanan keras sebelum menemukan cahaya kebenaran. Tidak lama setelah itu, ia menikah lagi dengan seorang wanita muslimah bernama Poni Soraya. Dari sanalah hidup Johnny Indo benar-benar berubah. Masa tuanya dihabiskan bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk berdakwah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Selain berdakwah, Johnny Indo juga menjalankan usaha batu akik di kawasan Pasar Poncol, Jakarta. Hidupnya sederhana tapi penuh makna. Sampai di suatu hari, ia mendapatkan panggilan dakwah langsung dari Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun permintaan itu ia tolak dengan halus, bukan karena tidak menghormati undangan Presiden, melainkan karena ia sudah lebih dulu berjanji untuk mengisi ceramah bagi masyarakat kecil di kawasan Blok M, Jakarta. Keputusan itu menunjukkan betapa kuat komitmennya terhadap kaum kecil, bahwa bagi Johnny Indo, dakwah bukan soal panggung besar, melainkan tentang hati yang tulus untuk mengajak kebaikan. Bahkan di masa tuanya, ia mendirikan sebuah yayasan amal bernama Johnny Indo Foundation sebagai bentuk pengabdian terakhirnya untuk membantu sesama. Namun ada satu kisah menarik yang jarang diketahui banyak orang tentang perjalanan haji Johnny Indo. Dilansir dari Grid ID, suatu ketika Johnny tengah membersihkan sampah di selokan kampungnya bukan karena disuruh siapapun, melainkan atas inisiatifnya sendiri. Di tengah aktivitas itu, tato di lengannya menarik perhatian seorang pangeran Arab yang kebetulan keturunan Raja Fahad. Sang pangeran yang sedang melintas langsung turun dari kendaraan dan menatap Johnny dengan keheranan sambil mengucap kata haram. Johnny hanya tersenyum, mencoba menjelaskan bahwa tato itu adalah bagian dari masa lalunya, masa yang kini sudah ia tinggalkan. Perdebatan kecil pun terjadi, namun siapa sangka dari kejadian sederhana itu, berkah besar justru datang menghampirinya. Pangeran Arab itu yang awalnya heran justru terharu dengan perubahan dan ketulusan Johnny. Tak lama setelahnya, ia memberangkatkan Johnny Indo ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dengan fasilitas VVIP. Sebuah karunia yang datang bukan karena kekayaan atau kedudukan, melainkan karena keikhlasan hati dalam melakukan kebaikan kecil seperti membersihkan selokan tanpa berharap imbalan. Dari semua perjalanan panjang hidupnya, Johnny Indo akhirnya benar-benar memahami arti dari sebuah berkah dan keikhlasan. Dalam sebuah wawancara, ia pernah bercerita meskipun usahanya kecil, namun dari situ ia mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi seorang dokter dan ahli IT di Hong Kong. Kisah Johnny Indo menjadi bukti bahwa sebesar apapun dosa seseorang di masa lalu, tidak ada yang mustahil untuk berubah dan menemukan cahaya kebaikan. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan sang legenda hidup itu perlahan menurun. Di usianya yang ke-72 tahun, Johnny Indo menghembuskan napas terakhirnya pada 26 Januari 2020. Namun, kepergiannya tidak serta-merta berjalan tenang. Justru sempat terjadi perdebatan panjang antara istri pertama dan istri keduanya. Istri pertamanya mengklaim bahwa sebelum wafat, Johnny Indo telah kembali memeluk agama lamanya, yaitu Kristen. Pernyataan itu diperkuat oleh pengakuan cucunya, Santa, yang menuturkan bahwa saat Johnny kembali ke rumah neneknya, ia sempat mengikuti acara kerohanian di gereja. Namun di sisi lain, istri keduanya menentang keras pernyataan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa jauh sebelum sakit, Johnny Indo pernah berwasiat dan selalu mengatakan bahwa ia ingin wafat dalam keadaan memeluk Islam. Muhammad Billah, anak Johnny Indo dari istri keduanya, juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, sang ayah adalah seorang muslim taat, mubalik, dan pendakwah. Ia bahkan menambahkan bahwa KTP sang ayah masih berstatus agama Islam. Terlepas dari perdebatan itu, nama Johnny Indo tetap dikenal sebagai sosok penuh warna, dari seorang perampok legendaris yang ditakuti, menjadi aktor ternama, pendakwah, dan tokoh inspiratif yang kisah hidupnya meninggalkan pesan mendalam. Dikutip dari kumparan.com, pada akhirnya istri pertama Johnny Indo pun mengalah dan mengizinkan suaminya dimakamkan secara Islam. Dalam perdebatan yang sempat memanas itu, putri sulung Johnny Indo, Martini Luisa, atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Eva, tidak membantah pernyataan ibu sambungnya bahwa ayahnya memang seorang muslim taat. Ia justru membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa ayahnya kembali memeluk agama lamanya. Menurutnya, rutinitas sang ayah sebagai pendakwah sudah cukup menggambarkan kedekatannya dengan Islam. Ia juga menegaskan, Papa adalah seorang muslim dan tetap menjadi muslim meski kini telah tiada.
Akhirnya, Joni Indo dimakamkan secara Islam di tempat pemakaman umum Selapajang Jaya, Tangerang, Banten pada hari Senin 27 Januari 2020. Seluruh keluarganya hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, sebuah akhir yang tenang bagi seorang pria yang pernah mengguncang negeri dengan kisah hidupnya. Dari perampok legendaris, aktor terkenal, hingga pendakwah yang penuh hikmah. Dari perjalanan ibu kota yang keras, hingga jeruji besi Nusa Kambangan yang dingin, Joni Indo telah melewati fase hidup yang tak pernah dibayangkan manusia siapapun. Ia pernah menjadi buronan paling dicari di Indonesia, pernah pula menjadi bintang di layar lebar, dan akhirnya memilih jalan sunyi menjadi pendakwah yang menebar kebaikan. Kisahnya bukan sekadar tentang kejahatan dan pelarian, tetapi tentang perjalanan panjang seorang manusia mencari arti hidup. Joni Indo membuktikan satu hal, bahwa sebesar apapun dosa masa lalu, Tuhan selalu memberi ruang bagi mereka yang ingin berubah. Kini, sosok itu telah tiada, namun kisahnya tetap hidup, menjadi cermin bagi kita semua bahwa di balik masa lalu yang kelam, selalu ada cahaya yang menuntun menuju jalan pulang. Saya Husni Tamrin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada para Deepsider yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe karena masih banyak kisah-kisah kelam yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Seperti biasa, Lema Bedait Malik.